Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu akan menyampaikan materi tentang profil SMP Negeri 8 Kota Serang. Di mana dalam profil ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama tentang personil warga SMP Negeri 8 Kota Serang. Yang kedua tentang sarana prasarana. Yang ketiga tentang prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SMP Negeri 8 Kota Serang. Adik-adik yang Bapak banggakan, yang pertama bahwa profil SMP Negeri 8 Kota Serang ini adalah tampak depan gedung SMP Negeri 8 Kota Serang yang sekarang ini baru kemarin-kemarin, yaitu hasil pengecetan. Alhamdulillah hasil pengecetan kita sudah bisa dilihat dengan gambar yang jernih, yang bagus, bisa dilihat yang rapi dan sebagainya. Adik-adik yang Bapak banggakan, yang pertama profil SMP Negeri 8 Kota Serang ini nama sekolah, kalau dulu namanya SMP Negeri 1 Walantaka, sekarang menjadi SMP Negeri 8 Kota Serang. Lokasi ada di Jalan Ciruas, Walantaka, kilometer 3, Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, dengan akreditasi bahwa SMP Negeri 8 Kota Serang akreditasinya mempunyai nilai A. Luas lahan atau luas tanah yang dimiliki oleh SMP Negeri 8 Kota Serang ini yaitu seluas 20.350 meter persegi atau bisa dibilang 2,5 hektar kurang. Alhamdulillah SMP kita ini luas tanahnya sangat luas sampai ke belakang, yaitu pada lapangan sepak bola yang punya SMP Negeri 8 Kota Serang ini. Berdiri bahwa sekolah ini yaitu berdiri tahun 1983 dengan memakai kurikulum bahwa sekarang ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Karena sekarang lagi masa COVID-19, maka menggunakan yaitu kurikulum khusus yang disebut dengan kurikulum COVID-19. Jumlah pendidik ini semuanya ada 44 orang dan jumlah tendik atau tenaga didik yaitu 11 orang. Jadi jumlah seluruh adalah warga SMP 8 Kota Serang 55 orang. Dengan jumlah rombel yaitu 27 rombel. Jadi SMP Negeri 8 Kota Serang mempunyai 27 rombel, rombongan belajar atau kelas. Dengan jumlah peserta didik yaitu kurang lebih 958 siswa, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. SMP Negeri 8 Kota Serang mempunyai visi dan misi. Visi dan misi SMP Negeri 8 Kota Serang ini, yang pertama visinya adalah berkarakter. Ulangi adik-adik, berkarakter. Ini harus tahu bahwa visi yang yang ditayangkan atau yang dipampang di dalam mading yaitu tentang berkarakter. Artinya bersih, kerja keras, kuat, tekun, dan religius. Nah, ini dengan berkarakter ini bisa dijabarkan dalam sebuah misi. Makanya adik-adik kalau ditanya nanti bahwa apa visi yang punya SMP di 8 Kota Serang, ini harus tahu semua bahwa visinya itu adalah berkarakter, bersih, kerja keras, kuat, tekun, dan religius. Yang kedua adalah misi. Apa misinya adik-adik? Di sini ada 5 poin bahwa misi yang ingin dicapai oleh SMP Negeri 8 Kota Serang yang pertama meningkatkan budaya bersih, sehat, dan penghijauan. Alhamdulillah SMP 8 Kota Serang yaitu mulai menata
yaitu tentang budaya bersih, menata tentang penghijauan. Bisa dilihat nanti oleh adik-adik kalau nanti tatap muka apa, coba dilihat di lingkungan SMP Negeri 8 Kota Serang. Mungkin nanti ada gambaran-gambaran secara ringkas, nanti dilihat tayangan-tayangan itulah bersih, sehat, dan penghijauan yang ada di SMP Negeri 8 Kota Serang. Yang kedua, meningkatkan kerja keras di segala bidang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, inilah yang akan diraih di dalam akademis. Kenapa ini yang akan diraih dalam akademis? Karena yang paling utama yaitu adalah peningkatan mutu pendidikan. Kalau inputnya bagus, ya berarti output juga harus bagus. Berarti di situ setiap komponen yang ada di SMP 8 Serang, baik Bapak Ibu guru atau staf khususnya, harus secara harmonis dan sinergi di dalam kerjasama, yaitu bekerja yang sehat. Nah, itu akan membawa kepada mutu pendidikan kita akan lebih baik. Apalagi hasil atau kelulusan sampai mencapai 100% dan nilainya memuaskan. Itu yang lebih baik, yang lebih diutamakan. Yang ketiga, kembangkan jiwa dan raga yang kuat. Ini setiap orang tua siswa, setiap guru, setiap tata usaha, siswa semua ini harus bisa mengembangkan jiwa masing-masing dan raganya yang kuat, artinya sehat dan walafiat. Kalau orang sehat pasti akan segar dan pasti akan kerja keras dalam melaksanakan hal apapun kegiatan. Yang keempat, meningkatkan ketekunan dalam berkarya. Nah, inilah harus semua inisiatif, inovatif, kreatif dalam berkarya. Artinya segala sesuatu kegiatan harus maksimal dan harus mencapai tujuan. Yang kelima, meningkatkan akhlak mulia melalui kegiatan religi. Nah, ini di SMP Negeri 8 Kota Serang sudah dilaksanakan, yaitu mulai tahun 2015 kurang lebih adalah bahwa kegiatan pembiasaan yang dilaksanakan oleh siswa SMP Negeri 8 Kota Serang diantaranya yaitu kalau hari Senin biasa melaksanakan upacara hari bendera, upacara bendera. Yang hari Selasanya pagi hari sebelum masuk jam belajar adalah melaksanakan religi. Di antaranya yaitu keagamaan tentang tadarusan yang pertama, yang kedua sholat duha, yang ketiga adalah ceramah dari masing-masing perwakilan kelas yang sudah ditunjuk oleh pembina kerohanian. Dan selanjutnya itu sampai hari Kamis. Sedangkan hari Jumat dilaksanakan religi keagamaan yaitu tadarus dan Asmaul Husna. Ya, setelah itu baru masuk kelas masing-masing. Nah, itu kegiatan bicara religi. Nah, oleh karena itu bahwa siswa-siswi semua nanti kalau sudah dilaksanakan tatap muka nanti akan merasakan bahwa kegiatan kebiasaan di SMP 8 pembiasaannya adalah pagi hari melaksanakan ibadah bersama. Baiklah adik-adik, coba dilihat di sini ada data siswa 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat dari tahun per tahun ini ada peningkatan dan ada juga penurunan. Itu bagaimana situasi mendaftar dan situasi keadaan di sekolah untuk diterima berapa rombel dan sebagainya. Artinya tidak selamanya pendaftar itu selalu tinggi dan tidak selamanya selalu rendah, karena semua sekolah memerlukan yaitu peserta didik baru. Alhamdulillah tahun ini 2021-2022 pendaftar itu 321. Ini adalah pendaftar yang secara verifikasi datanya berhasil atau istilahnya diterima. Setelah itu karena kebutuhan daya tampung kita di SMP 8 Kota Serang itu hanya 9 rombel kali 32 itu mencapai 288 siswa. Dengan banyaknya kelas yaitu 9 rombel, ya 9 rombel. Dan kelas 8 itu jumlah kurang lebih 326, 9 rombel
dan kelas 9 itu 320 siswa dan rondonya sama 9 rondo. Dengan jumlah untuk tahun ini diperkirakan 954 siswa dengan 27 rondo. Nah, ini yang baru diketahui, artinya hasil kemarin daftar lapor diri begitu, atau daftar ulang. Nah, adik-adik, kami akan memperkenalkan ini para wakasek yang ada di SMP Negeri 8 Kota Serang atau yang disebut dengan pembantu kepala sekolah. Alhamdulillah kemarin hasil rapat bahwa wakasek di SMP Negeri 8 Kota Serang itu ada penyegaran atau perubahan. Ada juga yang masih tetap. Yang pertama adalah susunannya: 1. Kepala sekolah Yayatul Riyad SPD MPD, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 55 tahun, pendidikan akhir S2 dan masa kerja kurang lebih 32 tahun. Yang kedua, wakasek kurikulum 1. Wakasek kurikulum 1 adalah Muhammad Rosidi SAG MPD, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 49 tahun, pendidikan akhir S2 dan masa kerja 18 tahun. Wakasek kurikulum 2 yaitu Iim Walim Sahroni SPD dengan jenis kelamin laki-laki, usianya 41 tahun, pendidikan akhir S1 dan masa kerja 11 tahun. Yang ketiga, wakasek kesiswaan yaitu oleh Bapak Cece Ahmad Purkon Eskom, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 41 tahun dan pendidikan akhir 5 S1 dan masa kerja 12 tahun. Yang keempat, wakasek sarpras atau sarana prasarana yaitu Dr. Andas Rubino MPD, jenis kelaminnya laki-laki, usianya 55 tahun, pendidikan akhir S2 dan masa kerja 24 tahun. Yang terakhir, adik-adik, ini wakasek humas. Biasanya kemarin wakasek humas adalah bapak-bapak. Sekarang kami dicoba yaitu dengan wakasek ibu-ibu. Yaitu kebetulan wakasek humas adalah Dr. Anda Nurul Alfiah, jenis kelaminnya perempuan, usia 53 tahun, pendidikan akhir S1 dan masa kerja 26 tahun. Nah, itulah wakasek yang ada di SMP Negeri 8 Kota Serang. Artinya wakil kepala sekolah ya, yang ada di SMP Negeri 8 Kota Serang. Yang selanjutnya, adik-adik, ini dilihat dari kualifikasi pendidikan bahwa pendidikan yang ada di SMP kita ini, guru-guru yang ada di SMP kita ini adalah S2 itu sebanyak 5 orang ya, GT dan PNS yaitu laki 5 orang, perempuan 3 orang dengan jumlah 8 orang. Ini alhamdulillah bahwa di SMP kita, SMP 8 Negeri Kota Serang sudah mempunyai lulusan S2 sebanyak 8 orang. Yang selanjutnya ini S1. Nah, ini kalau S1 masih banyak, yaitu kurang lebih laki-laki 17 orang dan perempuan 13 orang. Dengan guru honor atau guru bantu 3 orang laki-laki dan perempuan 7. Jadi banyaknya 41. D3 ini ada 1 orang. Kebetulan masih ada yang D3, ini 1 orang. Yang selanjutnya lulusan SMA sederajat itu jumlahnya laki-laki 5 orang. Jadi dengan jumlah seluruh personil yang ada di SMP Negeri 8 Kota Serang, baik Bapak Ibu guru, baik semua staf TU dan penjaga, jumlahnya adalah 55 orang. Yang selanjutnya, adik-adik, jumlah guru dengan tugas mengajar. Nah, ini kalau lebih rinci mungkin nanti ada adik-adik tayangan-tayangan dari masing-masing Bapak Ibu guru akan melihat siapa guru IPA, siapa guru matematika, siapa bahasa Indonesia. Di sini hanya datanya saja, bukan artinya mata pelajarannya apa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu bisa dilihat IPA di sini jumlahnya 4 orang, matematika jumlahnya 5 orang, bahasa Indonesia ada 6 orang dan seterusnya. Dengan jumlah di sini 44 orang pengajar.
Jadi yang ada di SMP Negeri 8 Kota Serang, baik PNS, baik CPNS atau P3 dengan jumlah seluruhnya yang ngajar itu adalah 44 orang. Ini perlu diketahui oleh adik-adik bahwa jumlah semua guru yang ada di SMP 8 ada 44. Ditambah dengan staf TU dan penjaga jumlahnya 11. Jadi semua jumlah adalah 55 orang. Yang selanjutnya adik-adik dengan pengembangan kompetensi profesionalisme guru. Nah, ini alhamdulillah bahwa guru-guru di kita ini sudah mempunyai sertifikat dari profesional dengan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing. Alhamdulillah ini semuanya hampir 80% setiap orang sudah memiliki sertifikat atau sertifikasi, baik tentang PTK, baik tentang karya tulis dan sebagainya. Karena itu dituntut adik-adik semua bapak ibu guru kalau mau naik golongan itu harus dituntut membuat yaitu karya ilmiah, baik tentang PTK atau tentang PTS. Nah, untuk selanjutnya tenaga pendidik dan tenaga pendukung. Nah, ini bisa dilihat adik-adik yang tadi itu dengan jumlah 11 orang ini. Di sini bisa dilihat pertama tata usaha itu ya lulusan SMA ada 3 orang, S1 1 orang, dan selanjutnya dengan jumlah 5 orang. Terus perpustakaan ada 2 orang, penjaga sekolah ada 2 orang, dan keamanan ada 2 orang. Dengan jumlah semuanya adik-adik bahwa staf tata usaha atau tenaga kependidikan di SMP 8 Serang dengan jumlah 11 orang. Untuk selanjutnya adik-adik data ruang belajar. Nah, ini yang nanti adik-adik kalau nanti tatap muka bahwa ruang belajar yang akan dipakai di SMP Negeri 8 Kota Serang ini mempunyai 27 rombel. Artinya 27 ruang. Kelas 7 9 rombel, kelas 8 9 rombel, kelas 9 9 rombel. Jadi jumlah semuanya 27 rombel. Cuma dalam data ruang belajar ini tidak semuanya baik, tidak semuanya artinya bagus. Ini masih perlu ada yang direhab, ada yang dibangun. Alhamdulillah adik-adik dengan Bapak dari tahun 2017 yaitu ke SMP 8 Kota Serang dipercaya di sini menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah dilihat dari sarpras atau sarana prasarana sedikit demi sedikit sudah baik, sudah bagus dibanding dengan yang dulu-dulu. Alhamdulillah artinya bantuan dari pemerintah ya selalu tiap tahun ada untuk SMP di 8 Kota Serang. Jadi sekarang bisa lihat hasilnya bahwa SMP 8 Kota Serang sudah kelihatan megah dan sebagainya. Adik-adik yang Bapak banggakan, data ruang belajar lainnya diantaranya adik-adik ini supaya diketahui nanti juga ada gambarannya dari Bapak Ibu guru bahwa perpustakaan itu yang mana, lab IPA itu sebelah mana, keterampilan itu sebelah mana, multimedia dan sebagainya sebelah mana. Alhamdulillah sampai 8 sarpras ini sudah mencukupi, artinya sudah lumayan lengkap. Ya, tinggal pemeliharaan yang betul-betul harus dilaksanakan. Perpustakaan di kita ini punya 2 adik-adik. Nanti untuk kelas 7 nanti bisa di depan, atau kelas 8 bisa di depan atau dan sebagainya. Karena perpustakaan artinya yang paling dipakai itu yang di depan, yang di belakang itu karena rencana insya Allah mau direhab adik-adik, jadi yang dipakai sementara yang di depan. Jadi kalau nanti pinjam buku paket untuk ajaran baru, nanti silakan nanti diambil atau dipinjam ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah buku kurang lebih 10 buku. Lab IPA adik-adik ada 2. Kebetulan di kita ini lab IPA-nya tingkat 2, tingkat 1, tingkat 2. Yang di atas adalah lab IPA fisika, yang di bawah adalah lab IPA biologi. Nah, keterampilan, nah di sini ada 1 adik-adik, kebetulan keterampilan ini yaitu keadaannya rusak begitu. Masalahnya dulunya adalah ruang serbaguna, padahal itu sebenarnya ruang keterampilan. Multimedia 1, ini juga sama, yang di lantai 2 di atas itu bisa dipakai. Yang kelima ruang kesenian juga 1, yang di bawah ada ruang kesenian. Nah, dalam ruang kesenian ini adik-adik diantaranya ada tentang alat
band, ada tentang alat tegung, ada drum band, semua perlengkapan peralatan seni, peralatan dan sebagainya ada di ruang kesenian. Nanti kalau udah tatap muka, adik-adik silakan mau memilih apa mau memilih drum band, apa mau memilih pramuka, apa mau memilih PFR dan sebagainya, banyak silakan lah. Apa yang bakat dimiliki silakan dicari, diambil gitu. Dipilih supaya bakat itu tersalurkan. Baiklah adik-adik yang Bapak banggakan, sekarang ada data ruang kantor. Data ruang kantor ini diantaranya ada ruang kepala sekolah, ruang operator, ruang guru, ruang tata usaha, ruang tamu yang sekarang disebut ruang lobi, yang di situ banyak piala-piala yang diraih oleh siswa-siswi SMP kita tahun-tahun kemarin. Bisa dilihat nanti piala apa saja di sana. Alhamdulillah tahun demi tahun dapat piala yang banyak begitu. Data ruang penunjang diantaranya adik-adik di sini ada gudang, ada dapur, dan ada reproduksi, ada kamar WC guru, kamar WC siswa dan sebagainya. Alhamdulillah WC siswa, WC guru di SMP 8 Kota Serang sudah alhamdulillah banyak begitu, hampir ya memenuhi rasio lah begitu, hampir memenuhi rasio. Tinggal pemeliharaannya saja. Cuma nanti kalau misalkan tatap muka akan lebih rapi lagi kalau sudah dimulai tatap muka. Terus mengenai masalah BK ini juga sama, bimbingan karir ini harus punya gedungnya. Kebetulan kemarin sudah rapi, sudah diperbaiki, alhamdulillah ruang BK atau ruang konseling sudah ada. UKS, nah ini yang namanya UKS ini perlu diperbaiki adik-adik karena UKS itu harus lebih steril dan sebagainya. Insya Allah nanti akan diperbaiki, akan direhab, yaitu untuk ke depan. Ruang PMR Pramuka, alhamdulillah ada satu ruang. Ruang OSIS juga di lantai 2 dekat Lepipa ada ruang OSIS, alhamdulillah ada. Tinggal nanti dibereskan, dirapikan oleh OSIS baru dan selanjutnya. Kalau nanti udah mulai tatap muka. Ada yang Bapak banggakan. Nah, di SMP 8 Kota Serang mempunyai lapangan olahraga yang sangat luas. Di antaranya lapangan olahraga yang di belakang sekolah itu ada lapangan sepak bola besar, artinya lapangan yang seluas seperti lapangan nasional. Tapi untuk saat ini bahwa lapangan tersebut sudah menjadi yang namanya alun-alun kecamatan atau yang disebut dengan tempat bermain begitu. Tapi bisa dipakai olahraga, masih bisa dipakai olahraga untuk jogging, dan juga ada volleyball, ada basket di situ dan sebagainya. Nah, di antaranya lapangan olahraga yang dimiliki di dalam ruangan atau di dalam sekolah, di antaranya ada lapangan bola voli ada 2, lapangan bola basket ada 1, lapangan bulu tangkis punya 2, lapangan sepak bola yang di belakang tadi itu ada 1. Sekarang jadi alun-alun. Alhamdulillah ini semua punya atau dimiliki oleh SMP 8 Kota Serang. Yang terakhir yaitu lapangan upacara, artinya lapangan upacara yang tempatnya di lapangan basket atau lapangan bola voli di atas begitu. Nah, itu mengenai sarana prasarana yang dimiliki oleh SMP 8 Kota Serang. Nah, di sini ada gambaran adik-adik yaitu tentang DUK, artinya urutan kepegawaian yang dimiliki oleh SMP Negeri 8 Kota Serang. Yang tadi dijabarkan yaitu dengan jumlah 55 orang, bahwa ini semuanya ada di sini lengkap. Bila perlu nanti silakan adik-adik untuk melihat lah. Kalau nanti ke sekolah bisa dilihat nama-nama guru di sini sudah lengkap, nama sudah lengkap. Nah, kalau dibacakan oleh Bapak sekarang ini terlalu panjang, adik-adik. Di sini yang paling atas adalah kepala sekolah, yang kedua terus berurutan sampai kepada 55 sampai ke penjaga paling bawah. Dengan jumlah yaitu personil SMP Negeri 8 Kota Serang sebanyak 55 orang. Ini semuanya ada di sini dengan masa kerja, dengan golongan segala macam dan sebagainya. Bahkan di sini ada mata pelajaran yang linearnya di sini dan sebagainya. Nah, yang jelas nanti adik-adik
materi-materi yang akan disampaikan berikutnya oleh Bapak Ibu guru sekaligus sambil perkenalan masing-masing guru ngajarnya apa dan ngajarnya apa. Yang jelas beda dengan di SD. Kalau di SD tadi namanya guru kelas, kalau di SMP namanya guru bidang studi. Nah, oleh karena itu adik-adik supaya dapat diketahui bahwa di SMP Negeri 8 Kota Serang dengan banyaknya personil di warga SMP 8 itu harus bisa menghafalnya atau bisa mengenalnya. Soalnya nanti wali kelas 7A siapa, 7B siapa, dan seterusnya sampai 7B. Kalau tidak kenal, sedangkan itu adalah pembina atau pendamping, ya kalian di kelas 7 tersebut. Mereka itu harus tahu. Itu saja adik-adik yang Bapak bisa disampaikan hari ini, yaitu tentang materi profil sekolah dan dilanjutkan tentang mengenal personil SMP Negeri 8 Kota Serang. Alhamdulillah itu nama-nama nanti tertera, apalagi nanti dalam buku panduan mungkin kalian akan menerima, yaitu panduan MPLS itu lebih jelas lagi. Itu saja materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan ketemu lagi untuk nanti materi berikutnya. Sekian, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.